Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan Badan Usaha Milik Swasta atau yang disingkat BUMS. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Ananda Hipsu Saputra sebagai moderator dan 5 orang rekan saya, Alifa Nawasari, Davian Jonda, Desminta Dwi Anggrani, Lindi Sintia Praba dan Resti Aulia Rahmi. Tanpa menunggu berlama-lama, simak baik-baik videonya ya teman-teman. Pengertian BUMS. Pengertian Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang seluruh modal yang dimiliki swasta. Tujuannya menciptakan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jenis-jenis BUMS. Jenis-jenis BUMS: perusahaan swasta nasional, modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal, contohnya PT Bank Sentral. Perusahaan swasta campuran, sebuah bentuk koperasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional dalam negeri dan pengusaha luar negeri. Perusahaan swasta asing modal, usahanya berasal dari pihak luar negeri, contohnya PT Freeport Indonesia bidang energi, PT Pasport Indonesia, TOK KFC makanan cepat saji, PT Prison Telekomunikasi, PT Citibank Perbankan. Bentuk-bentuk BUMS. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan badan usaha. Adapun ciri-ciri dari perusahaan perseorangan sebagai berikut. A. Didirikan dengan modal dan prakarsa sendiri. B. Pemilik badan usaha adalah perseorangan. C. Jalannya badan usaha bergantung pada kebijaksanaan perseorangan. D. Semua keuntungan dan kerugian akibat usahanya ditanggung sendiri. 2. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. A. Kelebihan dari firma. Yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota, sehingga setiap anggota firma dapat bekerja sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Yang kedua, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Yang keempat, pengumpulan modal dapat diperoleh lebih besar daripada perseorangan. Hal ini dikarenakan pemilik firma lebih dari satu orang, maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk membentuk atau menambah modal perusahaan. Yang kelima, mudah mendapatkan kredit dari pihak lain karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Yang keenam, risiko lebih ringan karena risiko firma tidak ditanggung sendiri, melainkan ditanggung bersama oleh para pemilik. B. Kekurangan dari firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Apabila firma mempunyai utang, maka kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi pelunasan utang-utang tersebut. Yang kedua, kesulitan dalam pengaturan kepengurusan atau manajemen, karena semua pemilik dapat mengatur jalannya perusahaan. Yang ketiga, kesalahan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian bagi firma harus ditanggung bersama-sama. Yang keempat, pengambilan keputusan akan mengalami kesulitan, karena setiap keputusan harus berdasarkan kesepakatan pemilik lainnya. Bentuk BUMS yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau Commandeer Vennootschap atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Meskipun pembagian keuntungan dan kerugiannya berbeda dengan firma, CV tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Nah, apa sih tujuan CV? CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena sifatnya merupakan badan usaha yang diakui legal secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dasar hukum keberadaan CV disebutkan dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Yang pertama,
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komaniter. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai persekutuan komaniter. Contoh-contoh CV dalam bidang makanan, CV Catur Pangan Indonesia, dalam bidang pertanian, CV Bumi Makmur, dalam bidang IT. Dalam CV, 1. Sekutu aktif. Sekutu aktif adalah anggota CV yang turut mengurus, mengelola, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. 2. Sekutu pasif. Sekutu pasif adalah anggota CV yang hanya memasukkan modalnya pada perusahaan dengan mengharapkan bunga atau bagian keuntungan perusahaan. Sekutu pasif tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan CV. Jadi, anggota hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan. Kebaikan dan keburukan CV. 1. Kebaikan atau kelebihan CV. Kelebihan dari persekutuan komaniter yaitu pendiriannya relatif mudah, modal yang dikumpulkan akan lebih banyak dibandingkan perusahaan perseorangan maupun firma, CV lebih mudah memperoleh kredit atau pinjaman dari pihak luar, dan kemampuan manajemen lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan dari firma. 2. Keburukan atau kelemahan CV. Adapun keburukan atau kelemahan CV, yaitu sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, kelangsungan hidup perusahaan sewaktu-waktu dapat terganggu, dan kesulitan menarik dana yang telah disetorkan. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau Namloze Venostashak NF adalah perseroan antara 2 orang atau lebih dengan modal yang terdiri atas saham-saham. Modal diperoleh dengan cara mengeluarkan saham-saham dan kemudian dijual kepada masyarakat. Jenis-jenis PT. 1. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. 2. PT tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, biasanya terbatas di kalangan keluarga sendiri. Saham-saham tersebut tidak diperjualbelikan di pasar modal atau di bursa. 3. PT kosong adalah PT yang mempunyai badan usaha, akta pendirian, dan izin usaha, tetapi kegiatan usaha sudah tidak berlangsung. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Adapun kelebihan dari PT yaitu perusahaannya mudah mendapatkan modal, pemimpinnya mudah diganti, kelangsungan usaha tidak bergantung pada umur pemimpin karena sahamnya mudah diperjualbelikan, serta tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Adapun kurangnya PT yaitu 1. Dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak sehingga mengurangi pendapatan. 2. Mendirikan perseroan lebih mahal. 3. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Peran BUMS. 1. Menambah pendapatan negara di mana pendapatan negara akan diperoleh dan pajak dan devisa. Misalnya, ekspor non-migas, jasa transportasi dan jasa perbankan. 2. Membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun bidang usaha yang dilakukan oleh swasta ditujukan untuk meningkatkan daya guna ekonomi dari suatu barang dengan cara proses produksi. Hasil dari kegiatan produksi tersebut digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Membuka kesempatan kerja. Berdirinya badan usaha swasta tentunya akan membantu pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja. Semakin luas kesempatan kerja, tentunya akan mendapat penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, hal ini akan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun peran BUMS memberikan uang kepada pemerintah. BUMS memberikan uang bukan dalam maksud iuran, melainkan pajak yang harus dibayar, dimulai dari PBB, izin bangunan, pajak kekayaan dan barang. Semua pajak tersebut adalah sumber uang pemerintah. Adapun contoh BUMS di daerah Lampung. 1. PT Hotel Sahid Perhotelan. 2. PT Sukan Agung Tirtayasa Kelapa Sawit. 3. PT Gunung Madu Plantation Gula. Oke teman-teman, apakah cukup paham dengan presentasi kami? Kami mempunyai 5 soal, yaitu 1. Apa itu BUMS dan apa tujuan BUMS? Yang kedua, apa maksud BUMS memberikan uang kepada pemerintah? Yang ketiga, mengapa kemampuan manajemen firma lebih baik dibanding perusahaan perseorangan? Yang keempat, bagaimana pembagian anggota persekutuan komaniter? Jelaskan. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara PT terbuka, PT tertutup, dan PT kosong.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke WA kami ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang kesalahan kata atau pelafalan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.